Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunelisa Putri dengan stambuk A1J1 18015 dari kelompok 6. Dalam video ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem saraf involunter sebagai laporan praktikum mata kuliah anatomi fisiologi manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Langsung saja, sistem persarafan terdiri dari neuron dan neuroglia yang tersusun membentuk sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Susunan sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis, sedangkan sistem saraf tepi merupakan sistem saraf di luar sistem saraf pusat yang membawa pesan dari dan menuju sistem saraf pusat untuk menjalankan otot dan organ tubuh. Tidak seperti sistem saraf pusat, sistem saraf tepi tidak dilindungi sehingga rentan terhadap trauma. Berikut gambar anatomi sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom merupakan komponen dari sistem saraf tepi yang mengatur proses fisiologis tidak disengaja termaksud detak jantung, tekanan darah, pernapasan, pencernaan, dan gairah seksual. Ini berisi 3 divisi yang berbeda secara anatomi, yaitu simpatis, parasimpatis, dan enterik. Sistem saraf otonom terdiri dari saraf preganglion, ganglion, dan saraf pasca ganglion yang mempersarafi sel efektor. Secara garis besar di bagi atas sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Keduanya berasal dari nukleus yang berbeda dalam sistem saraf pusat. Serat preganglion simpatis meninggalkan sistem saraf pusat melalui nervus spinalis, torakal dan lumbal, sehingga dinamakan sistem torakal lumbal. Dan serat preganglion parasimpatis meninggalkan sistem saraf pusat melalui saraf kranial, khususnya N3, 7, 9, dan N10, dan nervus sakral, sehingga dinamakan sistem kraniokaudal. Sistem enterik adalah struktur luas seperti jaring yang mampu berfungsi terlepas dari sistem saraf lainnya. Ini berisi lebih dari 100 juta neuron dengan lebih dari 15 morfologi, lebih besar dari jumlah semua ganglia perifer lainnya, dan terutama bertanggung jawab untuk regulasi proses pencernaan. Sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis dimulai dari medula spinalis, segmen torakorumbal. Saraf dari sistem saraf parasimpatis meninggalkan sistem saraf pusat melalui saraf-saraf kranial 3, 7, 9, dan 10, serta saraf sakral spinal kedua dan ketiga. Kadangkala saraf sakral pertama dan keempat. Kira-kira 75% dari seluruh serabut parasimpatis didominasi oleh nervus vagus atau saraf kranial 10. Sistem saraf simpatis dan parasimpatis selalu aktif dan aktivitas basalnya diatur oleh tonus simpatis dan tonus parasimpatis. Nilai tonus ini yang menyebabkan perubahan-perubahan aktivitas pada organ yang dipersarafinya, baik peningkatan maupun penurunan aktivitas. Integrasi sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Sistem saraf pada manusia terdiri dari 2 sistem saraf, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Sistem saraf pusat bertugas untuk mengendalikan gerakan-gerakan yang dikehendaki seperti gerakan tangan, kaki, leher, dan sebagainya. Sedangkan sistem saraf otonom bertugas untuk mengendalikan gerakan-gerakan yang bersifat otomatis. Sistem saraf simpatik mempersiapkan tubuh untuk situasi membutuhkan kewaspadaan dari kekuatan atau situasi yang membangkitkan rasa takut, marah, kegembiraan, atau malu. Dalam jenis situasi, sistem saraf simpatik merangsang jantung otot untuk meningkatkan denyut jantung, menyebabkan pelebaran bronchioles, dilatasi paru-paru atau asupan oksigen meningkat, dan menyebabkan darah kapal yang memasok jantung dan otot rangka atau pasokan darah meningkat. Medula adrenal dirangsang untuk melepaskan
epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau non-adrenalin, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat metabolisme sel dan merangsang hati untuk melepaskan glukosa menjadi darah. Kelenjar keringat dirangsang untuk memproduksi keringat. Selain itu, sistem saraf simpatik mengurangi aktivitas berbagai tenang fungsi tubuh seperti pencernaan dan fungsi ginjal. Sistem saraf parasimpatis aktif selama proses pencernaan dan istirahat. Ini merangsang produksi enzim pencernaan dan merangsang proses pencernaan, buang air kecil, buang air besar, dan itu mengurangi tekanan darah dan tekanan jantung dan pernapasan dan melestarikan energi melalui relaksasi dan istirahat. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan tentang sistem saraf involuntar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.